Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa bis sanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala. Wa adama nafa'a bi ulumihi fid darin amin. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa man ya'mal, kalau dibaca idgham wa may ya'mal. Wa man, dan barang siapa, ya'mal su'an, mengerjakan kejahatan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, kejahatan ini terbagi dua. Pertama, kejahatan kepada diri sendiri. Karena itu di dalam ayat selanjutnya, au yazlim, berarti kejahatan ada dua. Pertama, su'an yazlim nafsahu, kejahatan zalim kepada dirinya sendiri. Seperti apa kejahatan berbentuk zalim diri sendiri? Dari mulai makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam diri kita, itu termasuk yazlim nafsahu. Kita makan dan minum dari yang haram, kasih makan keluarga dari yang haram, bersedekah dari yang haram, itu su'an yazlim nafsahu, kejahatan yang menzalimi dirinya sendiri. Apa akibatnya kalau kita kejahatan menzalimi diri sendiri dengan makanan dan minuman yang haram? Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih utama menyambar kepada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya Rasul berkalam, la yaqbalullaha sholatan mri'in fi jawfihi haram. Tidak diterima sholat, doa dan ibadah-ibadahnya dari si hamba yang di dalam perutnya itu penuh dengan makanan dan minuman yang haram. Ini Allah mengingatkan. Jadi luar biasa ini dahsyatnya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, berbuat kejahatan, zalim pada diri kita sendiri, termasuk makan dan minuman yang haram. Karena itu hindari. Cara mencari makanan dan minuman juga harus halal, dan makanan dan minuman yang kita makan juga harus halal, supaya selamat hasanah fid dunya wal akhirah. Tuh, ingatkan Allah kepada
kita di dalam ayat surah An-Nisa ayat 110 ya. Kemudian su'an yazlim nafsahu, kepada siapa lagi? Kepada selain dirinya. Zalim, su'an yazlim nafsahu, berbuat kejahatan zalim kepada selain dirinya dengan cara membicarakan aib sesamanya. Dalam bahasa kita menggunjing, itu zalim kepada sesama umat manusia, ghibah. Zalim kepada sesama umat manusia. Kemudian memfitnah orang, tidak pernah melakukan perbuatan jahat, difitnah oleh dirinya bahwa orang itu melakukan kejahatan. Maka zalim juga kepada orang lain. Siapa lagi yang kita zalimi selain diri kita, selain sesama? Kepada Nabi. Tidak percaya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu zalim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul sendiri menyatakan, man aktsaru alayya min sholatin ghafarallahu kullu jami'an makhluk ba'da mautihi. Kata Rasul, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada aku, kata Rasul, maka seluruh makhluk ini yang Allah ciptakan memohonkan ampun kepada Allah untuk dirinya. Ba'da mautihi maksudnya sampai wafat. Di saat hidupnya dia dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk kepada Allah, tersebab dia membaca salawat kepada Rasul, dan sesudah wafatnya pun tetap makhluk itu memohonkan maghfirah, ampunan kepada Allah, tersebab orang itu membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya dengan hadis ini, berarti zalim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah dijelaskan ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj. Ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Ya, Rajab ini bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi jumpa dengan malaikat Jibril. Dalam ayatnya, summa adna fatadalla. Kata Nabi, aku semakin dekat dan semakin dekat dengan Jibril. Lalu aku melihat Jibril itu memiliki sayap 600 sayap. Nabi yang berkalam lalu tidak percaya, maka zalim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi melihat di dalam surga itu ketika Mi'raj ada sungai, 4 sungai mengalir. Ma'u nahron, air biasa. Ma'u laban, air susu, sungai susu. Ma'ul khomar, sungai khomar. Ma'ul asal, sungai madu. Nabi yang berkalam. Kalau kita enggak percaya berarti zalim. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, aina tadhhab? Zahaba dalam bahasa kita pergi, kalau dalam bahasa air mengalir. Dari mana air ini sumbernya dan kemana mengalirnya? Nabi bertanya kepada Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, tadhhab ila haudil kautsar. Air ini dari 4 sungai mengalirnya ke telaga Kautsar, ke surga Kautsar, surganya para nabi dan rasul. Lalu Nabi bertanya lagi, sumbernya dari mana? Kata Jibril, saya tidak tahu kalau sumbernya.
Kamu berdoa saja kepada Allah, nanti Allah akan menunjukkan kepada kamu dari mana itu sumber mata air yang 4 itu. Fada'a rabbahu, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya minta ditunjukkan sumber 4 mata sungai ini dari mana. Sesudah berdoa datanglah malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Ja'al malak, datang malaikat penjaga surga. Ya Muhammad, ighmad ainaika. Wahai Muhammad, pejamkan matamu. Begitu dipejamkan matanya, tidak lama kemudian lalu kata malaikat Ridwan, iftah ainaika. Sekarang buka matamu. Begitu Nabi membuka mata, ternyata Nabi sudah berada di sebuah gedung besar. Dalam bahasa aslinya syajaratun azimatun. Kalau kita artikan secara harfiah, pohon yang sangat besar. Itu bahasa sandi. Yang dimaksud dengan syajaratun azimatun itu bangunan yang besar dan megah, istana. Maka Nabi berada di dalam istana. Fara'aitu, maka Nabi melihat qubbatun, melihat sebuah istana. Di dalam istana ada istana. Kalau kita mengartikan kubah itu kubah masjid. Tapi yang dimaksud di dalam hadis Nabi ini, kubah adalah istana. Di dalam surga ada istana. Atau di dalam istana ada istana. Setelah Nabi tahu ternyata 4 sungai itu mengalirnya dari bawah istana di dalam surga. Kata Rasul, oh berarti aku tahu 4 mata air itu mengalirnya dari bawah istana. Berbaliklah dia mau keluar dari surga itu, malaikat Ridwan bertanya, ya Muhammad, aina tadhab? Mau kemana? Kok kamu berbalik? Limadza la tadkhul ilal qubah? Kenapa kamu tidak masuk ke istana itu? Nabi menjawab, ma fi miftah, saya tidak punya kunci istana itu. Bagaimana aku masuk ke dalam istana, wahai malaikat Ridwan? Lalu kata malaikat Ridwan, ya Muhammad, miftahul qubbah bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya masuk istana di dalam surga lafaz basmalah. Inilah alasannya kenapa semua pekerjaan yang baik harus diawali dengan ucapan basmalah. Karena ada hadis Nabi juga menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Segala pekerjaan yang tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka hilang keberkahannya. Itu maksudnya. Masuk Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pintu kubah atau pintu istana yang terbuat dari emas merah, kemudian istana itu sendiri terbuat dari perak, emas putih. Masuklah Nabi ke dalam istana itu. Dia lihat di 4 penjuru istana itu mengalir sungai. Sungai air biasa, sungai madu, sungai khamar, sungai satu lagi sungai apa tadi? Nggak dipikirin ya. Sungai air biasa, sungai susu, sungai khamar, sungai madu.
mengalir dari 4 penjuru istana. Ya. Di atas 4 penjuru istana itu tertulis lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia lihat penjuru pertama, dia lihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Air sungai mengalir dari huruf mim. Air sungai biasa mengalir dari huruf mim. Lafaz bismi, ada mimnya, keluarlah mata air dari huruf mim itu. Air mata air biasa. Di penjuru kedua, Nabi melihat sumber mata air susu keluar dari huruf H, lafaz Allah, Bismillahi. Dari lafaz H itu keluarlah sungai susu. Kemudian Nabi dilihat lagi di penjuru ketiga, ada mata air khamar keluar dari huruf mim, lafaz Rahman. Dan yang keempat, di penjuru keempat Nabi melihat air susu, air madu, sungai madu keluar dari huruf mim, lafaz Rahimi. Nah, itu adanya di mana? Di dalam surga. Di dalam surga ada istana. Lalu berkalamlah Allah Subhanahu wa taala dengan hadis qudsinya. Ya Muhammad, man qara'a min ummatika bismillahirrahmanirrahim biqalbin khalisin dakhaltu ila Qubbah. Allah yang ngomong ini dalam hadis qudsinya. Kata Allah, ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu mendawamkan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang bersih suci, Allah bilang aku akan masukkan dia ke dalam istanaku. Amin ya rabbal. Berarti kita diridhoi oleh Allah masuk surga dengan izin syafaat dari Rasulullah yang dititipkan Allah kepada Nabi diberikan kepada kita. Ini kalau ini tidak percaya berarti zalim kepada Rasul. Tidak percaya dengan hadis Nabi berarti zalim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya su'an yadlim ila Rasulina. Kemudian siapa lagi yang kita zalimi? Su'an yadlim ila Allah. Hati-hati. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada Allah, berat ini urusannya. Jelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Lalu percaya kepada kekuatan selain Allah sudah zalim, musyrik. Minta perlindungan kepada selain Allah. Padahal Allah sudah nyatakan di dalam suratnya. Makanya baca itu surat dari Allah. Pahami ini surat dari Allah, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya surat. Tidak ada bab di dalam Al-Quran. Surat dikasih oleh Allah tapi kita nggak paham artinya. Allah sudah bilang hasbunallah wa ni'mal, cukup aku saja yang jamin. Kenapa kalian ragu? Nah, meskipun kita ragu, meskipun kita bengal, meskipun kita nakal, tetap Allah bersifat Rahman Rahim. Allah nggak pernah pendendam, Allah nggak pernah membenci. Kata Allah, kalian mau percaya dengan aku atau tidak, kalian mau zalimi aku atau tidak, nggak ada urusan bagiku. Aku tetap saja menyebarkan sifat aku Rahman dan Rahim. Cuman resikonya tanggung sendiri, kata Allah. Kalau kalian mau mengambil jalan seperti itu, kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda abdi bi dzon. Saya turutin saja sangka-sangka kalian. Kalau kalian menyangkanya ada kekuatan selain aku,
silahkan saja, tapi tanggung resikonya. Ini berarti bahwa Allah tidak pernah menzalimi, artinya Allah tidak pernah menyiksa hambanya. Berarti kita disiksa oleh perbuatan kita sendiri. Ini bahayanya, kita zalim kepada Allah, maka akan feedback kembali kepada diri kita sendiri kerugiannya. Itu tafsir dari su'an yazlim nafsahu, zalim pada diri kita, zalim kepada orang lain, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari ini ya. Harus kita hindari ini. Teristimewa sekarang berada di bulan apa nih? Sya'ban. Kemarin Rajab itu bulan istighfar, bulan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan istighfar permohonan itu, meskipun Rajab disebut bulan permohonan kepada Allah, artinya punya makna setiap detik kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya, itulah alasannya kenapa Rasul mewaridkan kepada kita sesudah sholat 5 waktu itu bertasbih. Subhanallah. Istighfarnya berapa kali? Minimal 3 kali. Pada saat kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, konsentrasinya kepada seluruh tubuh, lahir dan batin, harus dirasakan. Boleh dengan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau yang Pak Yai sering baca, astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun atas dosa dan kesalahanku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu maknanya begitu. Lalu kita mohonkan ampun juga ibu bapak kita, li wali walidayya, kedua orang tua, wali masyaikhina, dan kepada guru-guru kita, waliman ahaqqun alaina, dan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran, wali jami'il muslimina wal muslimah, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, saudara kita, murid kita, sahabat kita, masuk gitu. Nah, jadi dalam beristighfar jangan pelit. Sudah pelit makanan, istighfar juga pelit. Orang ada pilihan kalau begitu. Coba lihat Al-Qur'annya. Yastaghfirillah walil mu'minina wal mu'minat. Mohonkan ampunlah dirimu dan saudara-saudaramu mukminin dan mukminat. Itu Al-Qur'an yang menyatakan. Kalau kita nggak percaya dengan pernyataan Al-Qur'an, berarti kita zalim kepada Allah. Hati-hati ya. Jadi kita bertasbih itu di dalam rangka beristighfar. Subhanallah, maha suci Allah, supaya tidak zalim kepada Allah. Lalu supaya tidak zalim kepada diri kita, subhanallah, supaya suci juga kalbu kita. Suci dari apa? Dari su'an ini nih. Dari su'an, dari perbuatan jahat. Disucikan hati kita dari perbuatan jahat. Tidak jelek sangka kepada Allah, tidak jelek sangka kepada Rasulullah, tidak jelek sangka kepada sesama umat manusia. Sucikan itu. Kalau kita subhanallah, subhanallah 33 setiap waktu, tapi nggak nempel di kalbu, jadi kalbu kita nggak bersih, curiga, memfitnah, menjelek-jelekin orang, menyebarkan aib orang, bagaimana melekatnya ucapan subhanallah setiap waktu? Coba dihayati ini. Kita ucapan subhanallah itu konsentrasinya ke kalbu, ke hati. Jangan hanya sekedar Rajab bulan istighfar, bulan ampunan.
Maknanya apa? Setiap detik kita harus memohon ampun kepada Allah dengan ucapan pertama mensucikan qalbu dulu. Subhanallah. Ayo. Jadi ngajinya jangan di kelas SD, kelas 1 aja, harus meningkat. Masa gak mau naik kelas? Pasti mau naik kelas kan? Jadi subhanallah, konsentrasi ke qalbu, ke hati nih. Hati ada di sebelah kiri, 2 jari dari payudara kita. Itu secara medis, secara kedokteran, tapi secara keimanan itu sirrun min asrorillah, sangat rahasia Allah, yang mana yang disebut dengan qalbu kita juga tidak tahu. Yang 2 jari dari atas payudara sebelah kiri itu secara medis, tapi kalau secara rahasia Allah itu Allah yang tahu qalbu itu yang mana. Tapi kita disuruh oleh Rasulullah konsentrasikan ketika membaca subhanallah itu kepada qalbu. Maksudnya supaya serius, khusyuk, yang diingat cuma Allah. Nih. Jadi zikirnya hati subhanallah. Taubatnya, istighfarnya hati apa? Allah, Allah, Allah. Mengingat Allah, mulutnya menyebut, hatinya mengingat. Kalau mulutnya menyebut, hatinya tidak ingat, atau hatinya ingat yang lain, enggak berzikir namanya. Jadi harus kompak antara ucapan dengan yang diingat. Kalau orang sudah enggak bisa berkalam, hatinya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taubatnya hati, istighfarnya hati, Allah, Allah, Allah. Atau dengan nida, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu harus dilatih. Kita khawatir, Allah sudah ingetin di dalam surah Al-Waqiah ayat 83. Falaula idza balaghatil hulqum. Bahasa kitanya, terjemahnya, bagaimana kalau nyawa kamu sudah berada di tenggorokan. Kita semua nih, bagaimana kalau nyawa kita sudah berada di tenggorokan? Kata Allah, wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu melihat aku. Minimal wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu ingat aku. Jadi ketika sakaratul maut, wajib ingat Allah kalau mau selamat. Syukur-syukur kita bisa melihat dengan qalbu kita. Melihatnya bukan dengan mata yang nyata ini, tapi dengan ainul basar, mata hati yang melihat keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Believe is or not, percaya atau tidak, semuanya bakal mengalami seperti ini. Kalau tidak dilatih dari sekarang, mentalkin diri dari sekarang, subhanallah, Nabi sudah ngajarin. Jadi Nabi sudah ngajarin tasawuf lebih awal. Ilmu ma'rifah itu, subhanallah itu ilmu ma'rifah, supaya kita mensucikan diri. Berarti pelajaran kita ini enggak tinggi-tinggi, tapi pemahamannya yang sudah tinggi. Materinya di bawah, tapi pemahamannya yang lebih tinggi. Ini kalau keluar nih kuliah S2, S3. Kalau ada S4 ya. Tapi nggak ada wisudanya S4. S4 itu apa? Susah senyum, senang senyum. Itu yang paling gampang ngomongnya, tapi pelaksanaannya susah ya.
Jadi dilatih oleh Rasulullah, bacalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Harus ada jeda subhanallah, 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 subhanallah. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi yang menghayati. Kalau kita mau mensucikan kolbu harus ada jeda subhanallah, subhanallah, subhanallah. Napas dulu. Subhanallah, subhanallah. Jadi dihayati, dinikmati. Karena yang ucapan subhanallah ya lidahnya Allah. Yang gerakan Allah, semuanya Allah, kembali kepada Allah. Yang lucunya, yang sholat Allah, yang bergerak Allah, tapi kita minta pahala kepada Allah. Sama aja dengan saya pinjam mobil sama Ibu Syifa. Ibu Syifa pinjam mobil dikasih dipakai sama saya, muter, begitu balik Bu Syifa saya minta hadiahnya habis pakai mobil. Gendeng enggak? Kata Bu Syifa, mobil saya kamu minta hadiah. Sama dengan kita digerakkan oleh Allah, diucapkan oleh Allah, semuanya oleh Allah, lalu kita minta pahala kepada Allah. Aneh. Nah ini, jadi makna subhanallah itu harus suci, kita tidak zalim kepada Allah, Rasul dan kepada diri kita. Taubatnya qalbu Allah. Gampang kan? Lalu yang kedua kata Rasulullah, tasbihnya badan kita kan tadi su'an, yazlim nafsahu, dikasih makanan dari yang haram. Ya, saya yakin kita semua pernah mengalami makanan itu disengaja atau dipaksa orang atau tidak tahu sama sekali, pernah. Maka kata Rasulullah, bertobatnya pertama dengan tasbih alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu tasbihnya kepada seluruh tubuh. Alhamdulillah ginjal saya masih sehat, masih bisa kencing normal, gitu kan? Alhamdulillah paru-paru saya masih sehat, bernafas masih normal. Seluruh tubuh. Jadi konsentrasinya di situ, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang dimaksud dengan bulan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kaki saya masih bisa berjalan meskipun sudah diperingati oleh Allah dengan kesemutan, dengan pegal dan lain sebagainya. Kita terima. Alhamdulillah. Lalu istighfarnya badan, taubatnya badan dalam tubuh kita berasal dari makanan dan minuman yang haram, mungkin masih menempel, belum diampuni oleh Allah, atau belum tuntas kita taubatnya kepada Allah, kita bertobat. Ya, istighfarnya badan, taubatnya badan kepada Allah. Subhanallah, sangat mudah Allah Rasulullah ajarkan kepada kita atas perintah Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah itu bisa menenangkan kalbu. Ini yang dimaksud dengan taubatnya tubuh. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah ketika Mi'raj, kendaraannya buruk. Maksudnya adalah taubatnya tubuh itu la ilaha illallah. Sehingga dideskrip oleh para ulama, miftahul jannah la ilaha illallah. Ini alasannya. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya istana di dalam surga bismillahirrahmanirrahim. Dari talqin sendiri, tubuh kita selagi hidup kita talqin sendiri dengan banyak membaca la ilaha illallah, banyak membaca subhanallah, banyak membaca alhamdulillah. Itu. Lalu zikirnya ruh. Ruh ini Rasul Allah. Ruh ini utusan Allah. Yang namanya utusan balik nanti. Bisa jadi baliknya sakit dulu, atau bisa jadi mendadak sontak
Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ini punya zikir. Rasul mengajarkan kepada kita atas perintah Allah. Zikirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 juga. Sama hitungannya 33. Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar. Berarti kalau orang hidup tidak ada ruhnya, sudah tidak hidup lagi. Jadi ruh itu utusan Allah yang maha dahsyat. Lalu istighfarnya, taubatnya ruh itu, nah ini taubatnya ruh namanya sirrul asrar, sangat rahasia, atau disebutnya dengan zikir nafas. Hanya nafas saja, keluar hu, ke dalam hu, nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Atau yang kedua, nafas keluar hu, ditarik Allah, hu, Allah, hu, Allah. Itu taubatnya ruh, zikirnya ruh. Selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dalam bahasa rahasia namanya hu. Nafas saja yang keluar, tidak ada suara. Itu istighfarnya qalbu. Ya. Nah, itu seluruh tubuh kita supaya kita apa? Terbebas dari su'an yadhlim nafsahu itu. Terbebas dari perbuatan-perbuatan jahat di dalam diri kita yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Thumma yastaghfirillah, masih di yastaghfirillah, mohon ampun ya. Permohonan istighfar ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Rajab ini disebutnya bulan istighfar. Itu hanya simbol. Artinya permohonan ampun itu bukan hanya di bulan Rajab, tapi setiap detik kita memohon ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah Rajab bulan apa sekarang? Sya'ban. Kalau Arif Billah melihatnya Rajab itu dari rohnya rahmat, ya. Rahmat. Rahmat, seluruh makhluk Allah dapat rahmat. Yang beriman ke yang tidak, ke yang ke masjid, ke yang tidak, ke cecak di dinding, seluruh hayawan dapat rahmat. Itulah kehebatannya Allah, Rahman, Rahim, sighah mubalaghahnya, ya. Lalu jimnya al-jud. Al-jud itu dermawan. Dermawan ilmu, dermawan harta, dermawan akhlak. Ya, itu yang paling sulit mungkin yang terakhir, dermawan akhlak. Karena moral-moral anak-anak bangsa kita dari mulai atas sampai ke bawah sudah mulai luntur. Karena itu ibu-ibu, kata Rasulullah, al-ummi madrasatul ula. Ibu itu sebagai sekolah pertama. Nah, berarti yang mendidik akhlak, yang berperan banget di rumah tangga adalah ibu dan bapaknya. Ya, gambaran keluar perilaku anak-anak kita nakal, berarti kita tidak berhasil mendidik keluarga. Ini al-jud, dermawan. Kemudian babnya albir. Albir itu kebajikan. Di dalam perilaku dermawan ada kebajikan. Di dalam perilaku albir ada dermawan. Jadi albir itu kebajikan. Kebajikan itu perilaku, tindak tanduk, perbuatan positif kita kepada diri kita dan kepada orang lain, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu namanya albir. Lalu Sya'ban, ya. Ada berapa huruf Sya'ban itu? 3. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Ada 5 kan? Sya'ban. Sya'ban ada 5. Shinnya
Arif Billah menafsirkannya syarafa. Syarafa itu kemuliaan. Ada kita menyebutnya syarifah, wanita yang mulia. Syarafa kemuliaan. Maka di bulan Sya'ban ini penuh dengan kemuliaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemuliaan dari Allah kepada kita? Bisa dirasakan. Punya ilmu, punya kesehatan, punya kedamaian, rasa nyaman. Itu semuanya kemuliaan yang Allah limpahkan kepada kita. Dari kata shin, syarafa. Ainnya, ada yang Arif Billah mengatakan ain itu uluwi, tinggi, atau alim, pengetahuan, ilmu. Dari siapa kita diberikan ilmu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baknya albir, kebajikan, ya. Alifnya al-uf, kasih sayang. Kita memiliki sifat kasih sayang, kita memiliki sifat Rahman dan Rahim karena kita wakil Allah. Kalau kita melakukan perilaku Rahman Rahim, kasih sayang, berarti kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nunnya nur, nurullah, nur Muhammad, nur Insan. Semuanya bersumber dari ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di bulan Sya'ban. Lalu besok sesudah Sya'ban apa? Ramadan. Nah, di Ramadan, ya. Insya Allah malam Selasa ya nanti. Kemarin sudah bincang-bincang dengan ketua lingkungan kita Hizbus Sya'ban ya, kalau tidak salah. Baca malam Senin malam Selasa. Malam Selasa ya. Nanti dikasih tahu sama Pak RT. Jadi kita baca niat ya, baca surah Yasin, 3 niat lillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita minta ditetapkan iman dan Islam, tingkatkan supaya minta ditingkatkan iman dan Islam gitu. Kemudian yang kedua, minta rezeki yang halal dan barokah dan bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, minta apa? Satu, tetapkan iman dan Islam, minta barokah rezeki, panjang umur. Kalau pakai bilang jangan panjang umur, awet umur aja. Kalau awet kan panjang juga, ya. Insya Allah kita lakukan nanti. Nah itu di bulan Sya'ban. Nah di bulan Ramadan itu disebutnya Tanwirul Qulub. Ramadan sebutnya Tanwirul Qulub, bulan penuh dengan cahaya hati, bulan yang penuh memenuhi hati cahayanya, cahaya yang memenuhi cahaya hati di bulan Ramadan. Kenapa diberi nama Romad? Romad itu artinya panas yang sangat terik. Ramadan itu artinya panas yang sangat terik, ya. Karena itu kata Rasulullah, kata Allah di dalam hadis qudsinya, as-saumu li, puasa itu pekerjaan aku, wa ana ajzi bihi, saya hanya memberikan imbalan saja kepada kalian. Imbalannya apa? Maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan Ramadan Tanwirul Qulub. Ramadan adalah bulan pencahayaan kepada qalbu. Lalu di Ramadan ada malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ini ketua DKM didukung mengadakan program Qiyamul Lail tanggal 21, 22, 23, 25, 27, 29. DKM dan Pak RT serta Pak RW kita dukung. Cara mendukungnya hadir saja, ikut bersama-sama, kan buat diri kita sendiri.
buat diri kita sendiri. Insya Allah kalau Pak Yai masih sehat bisa kita pandu ya, buat diri kita sendiri. Kalau kita mati mah nggak ada yang ikut kita, nggak ada. Suami istrinya meninggal, suami masih sudah melirik lagi yang lain. Istrinya meninggal, suaminya meninggal, istrinya juga nggak ikut, anaknya nggak ikut, apalagi temannya. Jadi yang ikut amal ibadah kita. Jadi sebenarnya jamaah berzikir itu buat diri sendiri. Sebenarnya sholat berjamaah itu nggak ada. Ayo, pikirin. Sholat jamaah itu nggak ada sebenarnya. Coba ketika sholat, usolinya usolu apa usoli? Usoli berarti aku sholat sendiri kan? Yang jamaah itu orangnya. Makanya terakhir makmuman atau imaman diucapkannya terakhir itu. Kalau niatnya pertamanya usolli, coba kita kontrol, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan, baru. Kalau mau jamaah sholatnya dari depannya usollu fardhu subhi, ya kan? Tapi ini tetap usolli. Berarti sholat itu tidak ada jamaah. Yang ada jamaah adalah orangnya, manusianya. Makanya disebutnya terakhir imaman atau makmuman, baru lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika mulai usolnya kalbunya sendiri. Demikian juga kita berzikir pada malam qadar itu, malam 21, 23, 25, 27, 29. Didukung itu program anak muda DKM yang di backup bersama ketua lingkungan hadir. Jangan dibiarkan. Siapa lagi yang mau meramaikan tempat ibadah yang kita ini kalau bukan kita? Apa orang lain kita suruh? Nanti kalau kita suruh orang lain jadi ramai lagi, ya itu kita isi ya. Nah, di malam qadar itu disebutnya dalam ayat ini terakhir tuh disebutnya yajidillaha ghafurur rahima. Itu sudah diisyaratkan dalam ayat ini. Kalau kita memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkalam, yajidillah, kamu akan dapati aku. Yajada yajidu, wajada yajidu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata yajidillah, wajada yajidu, ketemu Allah. Coba dalam surah Kahfi ya, dalam surah Kahfi terakhir, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang senantiasa berharap bertemu dengan aku, kata Allah, berharap bertemu dengan Allah berarti selamat. Itu maksudnya. Makanya Allah dalam surah Waqiah tadi kan sudah disinggung. Wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu kalau mau selamat ingat aku. Jangan ingat kekayaan kamu, jangan ingat jabatan kamu. Wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu ingat aku minimal. Syukur-syukur kita sudah ma'rifah benar, mengenal, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata yajidillah itu jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ingat kisah Nabi Yunus masuk dimakan ikan. Bahasa syariahnya begitu. Bahasa syariah sejarahnya Nabi Yunus dimakan ikan, masuk ke dalam perut ikan. Karena dalam perjalanannya di perahu itu lebih muatannya, kata teman-temannya, salah satu harus terjun ke dalam laut supaya perahunya tidak oleng. Maka
mengadakan undianlah mereka, yang terpilih Nabi Yunus yang harus terjun ke dalam laut supaya menyelamatkan orang yang lebih banyak di dalam perahu itu, supaya perahunya tidak tenggelam, tidak terkelebur. Dilalahnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Kisahnya. Lalu di dalam perut ikan apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Apa yang disumma yastaghfirilahnya itu? Apa yang diampunkan dia kepada Allah, diistighfarkannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi bilang, kalau kamu ada kesulitan hidup, perbanyak baca itu. Perbanyak baca itu, tapi diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain. Jangan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Salat enggak, puasa enggak, zakat enggak, bertetangga enggak, ya enggak jadi. Jadi harus ke semua lini itu harus berjalan. Apa yang terjadi ketika Nabi Yunus selalu membaca istighfar itu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini menganiaya diri sendiri, zalim pada diri sendiri. Kita cermati sejarah ini. Perut ikan. Mana perut? Ini. Maksudnya Nabi Yunus mengenal dirinya lebih dalam, ingin yajidillah, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus mengenal dirinya lebih dalam. Ini identik dengan kisah Ashabul Kahfi. Kahfi itu bukan fisik tapi gua. Gua itu tubuhnya. Jadi sekelompok sahabat pemuda itu mengenal dirinya, ingin yajidillah, ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perut ikan maksudnya masuk Nabi Yunus mengenal dirinya sendiri, karena dalam Ariflah berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya lebih dalam, dia pasti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Makanya tauhidnya Nabi Yunus itu bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa anta. Kalau kita berkata anta, berarti di depan kita. Nabi Yunus kenapa mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau? Karena jumpa dia. Ya jidillah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenal Nabi Yunus dengan Allah, mempelajari dirinya. Ada darah, ada daging, ada tulang, ada kulit, ada urat, ada nyawa. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah Nabi Yunus secara makrifah. Lalu yajidillahnya Nabi Musa alaihi salam. Bertemu dia dengan Allah ketika dia berjalan dengan istrinya, dengan keluarganya, melihat ada sinar di gunung Tursina. Lalu kata dia kepada istrinya, wahai keluargaku, wahai istriku, kamu tunggu saja dulu di sini. Ayah akan menghampiri cahaya yang ada di gunung itu. Sampai di gunung Tursina, maka ada cahaya itu berkalam. Ya Musa fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kata suara itu, wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu karena kamu memasuki tempat yang suci. Ini sandi dalam bahasa makrifahnya. Ibu kita semua kalau mau masuk masjid melepas sandal, mau sholat melepas sandal, berada di tempat yang suci. Maksudnya kalau kita sudah berada menghadap Allah harus suci hatinya. Jadi Allah berkalam kepada Musa, wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu. Maksudnya lepaskanlah kesombongan dan keangkuhanmu sebagai Nabi dan Rasul, karena engkau berhadapan dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadillahnya Nabi Musa alaihi salam.
Makanya Nabi Musa itu tauhidnya tidak la ilaha illallah, juga tidak la ilaha illa anta. Kata Allah dalam Al-Quran, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, wahai Musa. Lepas keangkuhan dan kesombongan. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Tidak ada Musa, tidak ada yang lain kecuali aku, ya Allah. Jadi Nabi Musa live yajidillah, berjumpa, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa syariah, pingsan katanya melihat gunung. Melihat cahaya di gunung, Nabi Musa pingsan. Sebenarnya bukan pingsan itu. Jadi sudah liqa, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa kita syariah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat inna lillahi itu sebenarnya bukan mati kita. Ruh kita sudah kembali ke induknya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan yajidillah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Buktinya apa? Ghafuran rahimah, mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahnya di mana? Di akhirat. Di dunia kita dapat Rahman dan Rahim yang beriman. Di akhirat kita dapat Rahman dan Rahim. Itu keuntungannya orang yang patuh kepada Allah, Rasul, dan hari akhirat. Tapi selain kita yang tidak patuh kepada Allah, Rasul, dan hari akhir, mereka hanya mendapatkan Rahman saja di dunia, tidak mendapatkan Rahimahnya, ya, tidak mendapatkan Rahimnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada kita bisa amalkan. Dan kita mendapatkan jaminan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islaha ma istata'tu wa taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.